Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi pemasaran internasional. Kita langsung ke materi. Dunia usaha bertumbuh sangat pesat, membuat aktivitas ekspor investasi internasional merebak secara signifikan. Banyak perusahaan tertarik untuk menjajaki peruntungan melayani pasar internasional yang lebih menguntungkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan memasuki pasar internasional. Di antaranya itu satu, menggunakan informasi peluang. Dalam presentasi kompetensi pemasaran internasional, informasi peluang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan menjelaskan potensi pertumbuhan bisnis di pasar baru. Data statistik yang menunjukkan peningkatan permintaan di negara-negara yang sedang berkembang atau tren industri yang menjanjikan dapat digunakan untuk mendukung argumen mengapa ekspansi ke pasar tersebut merupakan peluang yang menguntungkan. Dengan memanfaatkan informasi ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang tepat dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pasar tersebut. Dan faktor yang kedua adalah mengakses sumber daya yang produktif. Mengakses sumber daya yang produktif berarti memanfaatkan dan memperoleh akses ke aset, alat, informasi, atau kemampuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi terbaru, memanfaatkan data dan analisis untuk mengambil keputusan yang lebih baik, kolaborasi tim yang efektif, atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan mengakses sumber daya yang produktif, individu atau organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka, mencapai tujuan dan lebih efektif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Yang selanjutnya adalah mengakses pasar. Mengakses pasar adalah proses atau kemampuan untuk memasuki dan berinteraksi dengan pasar secara efektif. Ini melibatkan pemahaman dan penilaian terhadap kebutuhan pasar pesaing, pelanggan, tren, dan peluang bisnis yang ada. Mengakses pasar juga mencakup pengembangan strategi pemasaran dan distribusi yang tepat, komunikasi yang efektif, serta membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan pasar untuk mencapai tujuan bisnis dan perluasan jangkauan bisnis secara luas. Selanjutnya adalah mengatasi hambatan masuknya pasar. Mengatasi hambatan masuk pasar berarti mengidentifikasi dan mengatasi rintangan atau kendala yang dapat menghalangi perusahaan atau produk masuk ke pasar dengan sukses. Hambatan masuk pasar dapat berupa faktor ekonomi, regulasi pesaing yang kuat, tantangan budaya atau geografis, biaya tinggi, atau kesulitan dalam pembangunan hubungan dengan pelanggan. Dengan mengatasi hambatan tersebut, perusahaan dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke pasar dan meningkatkan peluang kesuksesan bisnis mereka. Dan pada slide berikutnya, yaitu tentang strategi pasar generik untuk kompetensi internasional. Di sini adalah strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar suatu produk atau layanan yang sudah ada di pasar yang sudah ada pula. Strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah konsumen yang menggunakan produk atau layanan tersebut melalui berbagai upaya seperti harga yang lebih rendah, promosi yang intensif, perluasan distribusi, atau peningkatan kualitas. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan mengalahkan pesaing di pasar yang sudah ada. Strategi kedua yaitu pemasaran pasar. Strategi pemasaran pasar atau market skimming strategi adalah pendekatan di mana perusahaan memasuki pasar dengan harga tinggi untuk produk atau layanan baru yang inovatif. Tujuan dari strategi ini adalah
untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari segmen pasar yang tersedia. Pembayaran harga premium untuk produk baru tersebut seiring waktu, harga produk tersebut dapat diturunkan seiring dengan peningkatan persaingan atau pergeseran ke segmen pasar yang lebih luas. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan awalnya sebelum harga turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan sebelumnya oleh Bang Ahmad mengenai strategi penetrasian segmen dan negara. Strategi penetrasian segmen dan negara adalah proses memilih segmen pasar yang spesifik dan negara tertentu untuk menjadi target pemasaran produk atau layanan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemasaran dan mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan dari segmen penetrasian strategi penetrasian pasar dan negara itu yaitu analisis pasar. Apa itu? Yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensial berdasarkan karakteristik demografis, terus juga geografisnya, perilaku atau psikografis. Misalnya nih, segmen pelangganan berdasarkan usia, terus jenis kelamin, terus pendapatan atau minat, dan gaya hidup. Yang kedua yang harus diperhatikan yaitu penilaian keunggulan kompetitif. Apa itu? Yaitu memahami keunggulan kompetitif perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan segmen pasar tertentu. Mengapa segmen ini memilih produk atau layanan? Nah, itu jadi pertanyaan. Terus perusahaan daripada persaingan lainnya. Terus yang ketiga ada penetapan sasaran. Memilih segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan dan keuntungan yang tinggi serta dapat dijangkau oleh perusahaan. Poin yang terakhir dari dari strategi penetrasian segmen dan negara yaitu penyesuaian pemasaran. Mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik segmen pasar yang ditargetkan. Ini termasuk penyesuaian produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Ya, berlanjut yang kedua yaitu penetrasian negara. Yang perlu dilakukan yaitu analisis pasar global. Jadi kita harus menganalisis dulu pasar global. Apa itu? Mengidentifikasi negara-negara dengan potensi pasar yang menarik berdasarkan ukuran pasar, terus pertumbuhan ekonominya, terus tren konsumennya atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua yang harus diperhatikan dari penetrasian negara ini yaitu analisis lingkungan bisnisnya. Ya, apa itu? Yaitu memahami faktor-faktor lingkungan bisnis di harga tertentu seperti peraturan di negara tertentu, maksudnya seperti peraturannya, terus kebijakan perdagangannya, terus infrastrukturnya, terus stabilitas politiknya, dan kondisi ekonominya. Yang ketiga yaitu penyesuaian produk. Nah, mengadaptasi ya, penyesuaian itu mengadaptasi produk atau layanan yang kita berikan atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen di negara yang ditargetkan oleh kita sebelumnya. Ini mungkin ya modifikasi produk, bahasa, pengemasannya atau fitur khususnya ya. Jadi nanti masuknya ke yang tadi disebutkan. Yang terakhir yaitu strategi pemasarannya. Mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan budaya. Ini penting. Kenapa harus dengan budaya? Agar bisa diterima. Terus nilainya dan preferensi konsumen di negara tersebut. Ini termasuk strategi branding. Nah, masuknya ke sana, terus promosi, terus distribusinya, dan penetapan harga yang sesuai. Begitu. Terus misalkan nih contohnya ya, di penetrasian segmen, misalkan perusahaan
perusahaan, misalkan perusahaan apa gitu ya, produsen sepatu misalnya olahraga, setelah melakukan pasar mereka mengidentifikasi dua segmen pasar potensial, misalkan seperti atlet profesional dan penggemar olahraga rekreasi. Jadi ke sana ya, misalkan si perusahaan sepatu ini nih kan dia membuat produk ya, jadi dia setelah melakukan analisis pasarnya, mereka mengidentifikasi dua segmen pasar nih yang berpotensial bagi produk dia ya. Di antaranya yaitu atlet profesional pastinya ya, atlet profesional dan penggemar olahraga rekreasi itu sendiri, begitu. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi di atas yaitu bagaimana cara kita menganalis pasar yang akan kita targetkan untuk produk kita nantinya atau layanan yang kita sediakan guna bersaing di pasar internasional ya, dari menyiapkan brand, terus melihat kultur, bahasa dan lain sebagainya dengan negara-negara yang akan kita targetkan, seperti kebijakannya, terus pendapatan ekonominya dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di atas, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.